Yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis ini, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Konteksnya adalah ibadah. Jadi kalau kita ibadah, ibadahlah kepada Allah. Konteksnya adalah berdoa. Kalau kita berdoa, berdoalah kepada Allah. Bukan berarti kita tidak boleh, seorang anak tidak boleh minta sama seorang ayah. Seorang anak boleh minta sama ayahnya. Warga boleh minta sama Pak RT. Pak RT boleh minta sama yang lebih tinggi, Pak Duko. Ini dibolehkan. Maka makna wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Atau wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Itu bimaknal ibadah. Maksudnya adalah jika kita beribadah. Maka permintaan dalam hal ibadah tidak boleh ditujukan melainkan hanya kepada Allah. La malakun muqarrabun, tidak pula kepada malaikat yang dekat. Siapa? Malaikat Jibril. Tidak boleh kita minta sama malaikat Jibril. Wala nabiyyun mursalun, tidak boleh pula kepada Rasul. Tidak boleh. Kita hanya boleh minta kepada Allah. Ibadah, doa hanya kepada Allah. Tidak boleh ibadah, doa kepada malaikat Jibril. Tidak boleh ibadah, doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh. Maka maknanya kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Maksudnya kalau kita punya hajat, kita punya permohonan, maka minta kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk. Tetapi annaka sa'altal makhluk ma yaqdiru alaih fa'lam annahu sababun minal asbab. Ketahuilah bahwasanya kita minta kepada makhluk yang mampu melakukan sebab, maka dia adalah sebab dari semua sebab yang memang sebab tersebut sudah Allah tentukan. Maka ini boleh, tidak apa-apa minta kepada makhluk yang dia bisa melakukan sebab. Ini boleh. Minta kepada makhluk ini konteksnya bukan ibadah, tetapi konteksnya adalah melakukan sebab. Boleh enggak? Boleh. Saya misalnya mau hajatan, yang hadir banyak, butuh masakan olahan telur puyuh meneh. Maka dari sekian yang hadir ini, kalau saya minta sama Pak Arifin begitu, itu tidak pas. Kenapa? Ya, karena tidak bisa mendatangkan sebab. Ora iso goleke, channel ora duwe. Tapi kemudian saya minta sama Pak Sugi, Pak, besok tanggal sekian di hari H, saya butuh telur. Berapa? Biasanya berapa Pak Wangone? Ya? Ya. Misalnya sak kotak gitu kan, kotaknya sepiro kalian, atau sekian telur misalnya, disebut ya, disebut dengan jelas. Boleh enggak ini? Boleh. Jadi minta yang semacam ini boleh. Jadi saya datang ke istana, bukan istana presiden, tapi istana ayam hias. Tapi saya mintanya ternyata beli kerbau gitu. Mas, aku golek kebun. Oh, enggak bener itu. Kenapa? Karena tidak bisa mendatangkan sebab. Tapi kalau minta ayam hias bisa. Maka dalam hal meminta di sini, sebagaimana dulu pernah kita bahas, di dalam hal meminta itu ada beberapa macam. Masih ingat? Yang pertama, minta yang sifatnya ibadah hanya kepada Allah. Minta yang tidak bisa mendatangkan sebab atau tidak mampu, maka ini bisa makruh, bisa haram. Jadi minta kepada yang tidak mampu mendatangkan sebab itu bisa makruh, bisa haram. Karena menyerahkan sesuatu bukan kepada ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.
Saya minta tolong untuk memperbaiki keramik yang jebol. Tapi yang saya mintain tolong bukan tukang keramik. Keramik sudah kita belikan, semen sudah kita belikan, "Lek, tolong keramikku pasang no." Kira-kira hasilnya seperti apa? Ya, belum pernah pasang keramik, ora iso nyekel cetok. Ya. Maka ini sesuatu hal yang tidak selayaknya kita lakukan. Bisa jadi begitu selesai yang nyuruh tadi malah misuh-misuh. Kenapa misuh-misuh? Pasangannya elek. Pasangannya elek. Tapi ada kalanya minta yang semacam ini bisa haram, karena yang diminta tersebut tidak bisa mendatangkan sebab atau bahkan bisa mencelakai dirinya. Saya sering kasih contoh, minta tolong sama orang untuk ngajari renang, sementara yang dimintain tolong tidak bisa renang. Ini haram. Kenapa? Ada nyawa yang dipertaruhkan. Minta tolong sama orang untuk ngajari nyopir, sementara dia tidak bisa nyopir. Nah, Pak Sugini sering jual beli mobil, beliau beli mobil baru, lalu kemudian minta tolong sama orang, "Tolong ponaanku ajarono nyopir." Umpama ini. Ternyata yang dimintain tolong tidak bisa nyopir. Kira-kira berangkat pagi pulangnya jam berapa, Pak? Ya. Sampai sore apa mboten? Ya. Baik. Bisa nyerempet, bisa juga nabrak, bisa juga koploken. Apalagi kemungkinannya? Sekali-sekalinya pegang setiran, tapi dimintain tolong. Pokoknya emang si bodoh anakku iso nyupir, ajarono. Padahal yang ngajari tidak bisa. Ini haram karena membahayakan nyawa. Ada contoh lain, minta yang haram yang berbahaya bagi nyawa. Minta tolong sama orang untuk memperbaiki instalasi listrik yang ada di rumahnya. Dastangnya pedot. Tapi yang dimintain bukan orang PLN dan belum pernah dandani listrik, tapi dia seorang yang tidak biasa berhubungan dengan manjat-manjat, tidak biasa berhubungan dengan setrum. Biasanya tukang cilok misalnya. Kira-kira ini berbahaya apa mboten? Berbahaya. Lemenek dhuwur wis bahaya. Urusannya karo setrum tegangan tinggi juga berbahaya. Berarti ini boleh apa enggak? Tidak boleh. Nah, tapi kalau minta tolong sama tukang cilok, tolong besok sediain cilok untuk acara apa misalnya? Hajatan, boleh enggak? Boleh, sesuai dengan bidangnya. Baik. Sehingga di sini kalau mintalah kepada Allah, itu konteksnya ibadah. Adapun kepada makhluk, kalau bisa mendatangkan sebab itu boleh, kalau tidak bisa mendatangkan sebab itu tidak boleh. Bisa makruh, bisa haram. Kemudian yang terakhir, minta kepada selain Allah yang konteksnya ibadah. Ini syirik. Minta kepada kuburan supaya dagangnya laris. Minta kepada apa lagi? Minta kepada benda-benda bertuah supaya usahanya lancar. Maka ini syirik. Sehingga di sini idza sa'alta fas'alillah, kalau mintalah kepada Allah, itu ada rinciannya.
Demikian pula wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong mintalah kepada Allah. Ini juga sama ada rinciannya. Tadi rinciannya sudah kita sampaikan. Jadi tidak semata-mata minta kepada makhluk itu kemudian tidak boleh. Boleh kita minta kepada makhluk selama makhluk tersebut orang yang Allah anugerahkan kemampuan untuk memberi, orang yang Allah anugerahkan kemampuan untuk membantu atau menolong, itu dibolehkan. Yang tidak boleh adalah jika minta kepada makhluk dalam rangka mintanya tersebut adalah seperti tadi berdoa, beribadah, maka tidak boleh berdoa atau beribadah kepada makhluk. Yang namanya berdoa atau ibadah, minta dalam hal konteks ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada makhluk. Baik Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wa idza sta'anta bi makhluqin fima yaqdir alaihi, apabila kita minta tolong kepada makhluk atas sesuatu yang dia mampu, maka fa'taqid annahu sababun, maka ketahuilah, yakinilah bahwa itu adalah sebab. Wa annallaha, dan Allah lah yang sudah huwallazi sakhkharahu laka, yang sudah menundukkannya untuk kita. Maka ini tidak menjadi soal, tidak menjadi masalah, karena konteksnya adalah sebab, bukan sebagai konteks doa atau ibadah. Kalau doa atau ibadah, maka hanya boleh berdoa kepada Allah, hanya boleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga di sini ma'adzalika la yajuzu laka, tidak boleh bagi kita apabila kemudian kita minta tolong kepada Allah lalu kemudian kita melupakan, kita tidak menempuh sebab, dan ketika kita minta tolong kepada manusia kita melupakan sebab yang sejati. Bisa dipahami? Jadi tidak boleh kita minta kepada Allah tapi kita melupakan sebab. Tidak boleh kita minta kepada manusia sebagai sebab tapi melupakan penentu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita minta tolong kepada Allah, jangan lupa lakukan sebab. Ya Allah, saya ingin rezeki saya lancar, ingin kantong saya tebel, tapi tidak mau dagang, tidak mau usaha, tidak mau kerja, maunya meok, makan enak ora kerja. Jadi maunya cuma makan enak ora kerja. Maka ini mimpi yang semacam ini. Maka ketika kita minta kepada Allah harus ada ikhtiar. Bisa jadi kita ikhtiar di satu sisi, Allah menghadirkan rezeki dari sisi yang lain. Jadi bisa jadi kita ikhtiar di satu sisi, tapi rezeki itu dari sisi yang lain. Berapa banyak orang yang bekerja dari pagi sampai sore banting tulang, tapi hasilnya tidak seberapa, tapi dari tempat yang lain hasilnya luar biasa. Ada seorang tukang bubur, ikhtiar setiap hari nabung, ingin naik haji, ingin umroh, bertahun-tahun nabung tidak kesampaian. Qadarullah ketemu pembelinya tanya, cita-citanya apa nek? Kakek pengen naik haji, tahu-tahu dihajikan misalnya. Jadi bisa jadi ikhtiar di satu sisi, tapi Allah berikan rezeki dari sisi yang lain. Ada guru honorer dari pagi sampai sore, kerjaannya luar biasa, ikhtiarnya luar biasa, hasilnya tidak seberapa, bikin rumah juga sulit. Tapi Allah hadirkan rezeki dari pintu yang lain. Kita hanya diminta untuk ikhtiar, berdoa lalu ikhtiar. Allah akan hadirkan rezeki kepada kita dengan caranya. Jadi Allah akan hadirkan rezeki kepada kita dengan caranya. Ya, tidak ada yang tidak mungkin ketika kita sudah berdoa, kemudian kita sudah ikhtiar.
Demikian pula ketika kita sudah minta tolong kepada orang, kita tidak boleh melupakan sang penentu. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sudah minta tolong kemudian pasrah, nek gawe mesti iso. Tidak boleh. Karena yang menentukan siapa? Allah. Manusia itu bisa berencana, tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa gagal, bisa berhasil. Tidak boleh pula ketika kita sudah pasrah kepada dokter atas sakit seseorang, lalu kemudian orang itu meninggal, lalu dokternya dicaci maki. Dokter bodoh misalnya. Loh, ini tidak benar. Kenapa bilang dokternya bodoh? Padahal kematian siapa yang mencabut nyawanya? Nah, siapa yang menentukan ajalnya? Allah. Dokter hanya sebagai sebab, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti menentukan.